539, si kecil bangun. Dibandingkan beberapa bulan yang lalu, Lin Chen jauh lebih kuat, tetapi tidak terlalu kuat sehingga dia tidak bisa mengkhawatirkan iblis. Terlebih lagi, meskipun dikatakan bahwa alam nirvana yang kuat dari klan iblis tidak akan mengambil tindakan terhadap Lin Chen, itu tidak berarti bahwa yang kuat di alam Baoyuan di antara klan iblis tidak dapat mengambil tindakan untuk membunuh Lin Chen. Dua yang kuat di alam Baoyuan, Lin Chen bisa sangat mudah untuk ditangani, tetapi ada puluhan atau ratusan orang kuat di alam Baoyuan, apalagi Lin Chen, bahkan yang kuat di alam Baoyuan akhir dan puncak harus melakukannya berhati-hatilah terhadap satu atau dua. Ini juga alasan mengapa pria parubaya kelas atas tidak ragu-ragu untuk segera melarikan diri setelah melihat sejumlah besar orang kuat dari klan iblis surgawi datang ke alam Yuan. Namun, dia memiliki pesawat bermutu tinggi untuk melarikan diri. Tapi Lin Chen tidak. Dia cepat, tapi Jin Xiaoyu dan yang lainnya juga tidak lambat, dan mereka mengelilinginya dalam sekejap. Lin Chen sangat menyadari masalah saat ini, jika dia terus menunda, konsekuensinya akan sangat buruk. Oleh karena itu, Lin Chen tidak membuang waktu untuk berbicara dengan Jin Xiaoyu, dan langsung menggunakan seni mengontrol senjata untuk menghancurkan banyak ahli alam Yuan Bao yang mengepung Lin Chen, dan kemudian. View. Kesempatan bagus. Lin Chen melintas dan terbang menuju pembukaan dengan kecepatan sangat cepat. Pada saat ini, semua orang di sekitar dikejutkan oleh teknik pengendalian senjata Lin Chen, yang menewaskan puluhan orang dalam sekejap. Tak satu pun dari mereka sadar. Selain itu, gerakan Lin Chen sangat tiba-tiba dan sangat cepat. Dalam sekejap semata, Lin Chen bergegas keluar dari pengepungan banyak pria klan iblis yang kuat. Brengsek. Berhenti. Lin Chen tiba-tiba bergegas keluar dari pengepungan. Waktunya sangat tepat sehingga bahkan Jin Xiaoyu, yang telah mencapai tahap akhir dari alam Baoyuan, tidak bereaksi. Ketika dia bereaksi, Lin Chen sudah bergegas keluar dari langit, setan-setan sedang mengepung mereka. Jin Xiaoyu dipenuhi amarah. Jin Xiangyang dan Jin Tianyu dibunuh oleh Lin Chen dan pria parubaya terkenal. Rencana awalnya benar-benar terganggu. Dia ingin menemukan pecahan kode rahasia penguasa kematian kuno di tanah pemurnian darah. Teks berikut ini tidak diragukan lagi sangat sulit. Yang paling membuatnya marah adalah pria parubaya kelas atas itu membuat keributan, membunuh Jin Tianyu, lalu segera melarikan diri. Bahkan jika dia ingin membalas dendam, tidak ada musuh yang membunuhnya. Anda harus tahu itu setelah ini saat ini, luka Jin Tianyu sudah hilang, dan Mian Yuan sudah meninggal saat ini. Kepergian pria parubaya berprofil tinggi itu membuat Jin Xiaoyu merasa seolah-olah baru saja meninju kapas tetapi dipukul di kapas, merasa sangat sedih dan kesal. Jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Lin Chen. Tapi yang menjengkelkan adalah Lin Chen tidak begitu mudah untuk tersinggung. Dia benar-benar membunuh lebih dari selusin orang kuat di tahap awal alam Baoyuan satu demi satu dan keluar dari mereka. Pengepungan. Jika Lin Chen dibiarkan melarikan diri, Jin Xiaoyu akan marah sampai mati. Jin Xiaoyu meraung dengan marah, menunjukkan sosoknya, dan dengan cepat mengejar Lin Chen. Pada saat ini, Jin Xiaoyu sedang dalam keadaan berubah menjadi tubuh iblis. Kekuatan keseluruhannya setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada saat dia tidak berubah menjadi tubuh iblis. Anda harus tahu bahwa kekuatan aslinya adalah sosok yang dominan di antara tubuh iblis. Orang kuat di akhir alam Baoyuan. Pada saat ini, dia berubah menjadi tubuh iblis. Setelah memasuki tubuh, dari segi kekuatan, dapat dikatakan bahwa dia adalah orang nomor satu di puncak alam Baoyuan, dan miliknya kekuatan sangat kuat. Kematian. Jin Xiaoyu meraung dengan marah, dan rahasia kematian keluar dari tubuhnya, dia mengayunkan tinjunya, dan semua rahasia kematian ini menutupi tinjunya, dan dia meninju Lin Chen. Hah! Ekspresi terkejut melintas di mata Lin Chen. Kekuatan jiwanya telah menyelimuti sekeliling. Jin Xiaoyu menyusul dan menyerang. Lin Chen bisa melihatnya dengan jelas. Yang mengejutkannya adalah pukulan Jin Xiaoyu. Dalam hal kekuatan, dari segi misteri kematian yang dilemparkan oleh Jin Xiaoyu ketika dia berubah menjadi tubuh iblis sama dengan level kelima Jin Xiangyang, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih besar daripada kekuatan penggunaan pengekangan iblis oleh Jin Xiangyang. Bahkan Lin Chen harus berhati-hati di bawah pukulan Jin Xiaoyu. Pedang kehancuran. Pukulan Jin Xiaoyu datang dengan cepat dan ganas. Dengan tergesa-gesa, Lin Chen hanya bisa menggunakan pedang kehancuran dan tidak punya waktu untuk menggunakan wuxi yang lebih kuat. Dia memegang pedang meteorit erat-erat dengan kedua tangannya, dan menyerang dengan punggung tangannya.
Segera, dia melihat pedang penghancur yang sangat besar, ditembakkan dari pedang langit meteor, berdiri secara horizontal di udara dan menebas dengan pedang tersebut, seolah-olah itu akan menghancurkan dunia. Ledakan. Saat berikutnya, pedang penghancur menghantam tinju Jin Xiaoyu dengan keras. Pedang penghancur bertabrakan dengan makna rahasia kematian. Pedang penghancur Lin Chen dapat memotong segalanya, tetapi bagaimanapun juga, itu masih hanya maksud pedang tingkat ketiga. Bahkan jika Lin Chen menampilkannya, kekuatannya sebanding dengan tingkat keempat, tetapi sekarang rahasia kematian Jin Xiaoyu adalah tingkat kelima, dan itu adalah yang lebih kuat di antara tingkat kelima. Saat pedang kehancuran bertabrakan dengan tinju kematian, Lin Chen segera mengerang, tubuhnya terlempar puluhan kaki jauhnya, dan wajahnya menjadi pucat. Lin Chen mengalami kesulitan, begitu pula Jin Xiaoyu, dia juga mundur 10 kaki, tinjunya sedikit gemetar, namun dibandingkan dipukul mundur, yang lebih mengejutkan Jin Xiaoyu adalah kekuatan Lin Chen. Dengan kekuatan tertentu, tidak heran dia bisa membunuh Xiang Yang. Jin Xiaoyu tahu betul kekuatan pukulannya sekarang. Belum lagi Lin Chen yang hanya berada di tahap tengah alam Baoyuan, bahkan orang kuat di akhir tahap alam Baoyuan, di bawah pukulan yang baru saja dia pukul, juga terluka parah. Namun, Lin Chen hanya mengandalkan niat pedang destruktif tingkat ketiga. Meskipun dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan di bawah pukulannya, dia masih bisa menahannya. Wosh, wosh, wosh. Lusinan suara menembus udara, dan banyak ahli alam Yuan Bao dari suku iblis surgawi yang terkejut dengan taktik pengendalian senjata Lin Chen bereaksi dan dengan cepat terbang ke sini, mengelilingi Lin Chen sekali lagi. Saudara Xiaoyu, mengapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong dengannya? Bunuh saja dia. Di antara kerumunan, kecuali Jin Xiaoyu, satu-satunya pemuda di alam Baoyuan akhir berkata dengan wajah jelek. Dia adalah salah satu dari 4 pemuda pahlawan klan iblis. Jin Danxing. Pada saat ini, Jin Danxing juga dalam kondisi tubuh iblis yang berubah. Dari segi kekuatan, dia tidak jauh lebih lemah dari Jin Xiaoyu. Melihat pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realm tahap akhir lainnya mengikutinya, Lin Chen mengangkat alisnya, tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Jika penundaan terus berlanjut seperti ini, saya khawatir semakin banyak ahli alam Yuan Bao dari klan iblis surgawi akan datang, dan pada saat itu Lin Chen benar-benar tidak dapat pergi bahkan jika dia menginginkannya. Tetapi bahkan jika Lin Chen ingin segera membunuh 2 master alam pemilik Yuan ini dan kemudian pergi, itu tidak akan semudah itu. Bagaimanapun, Jin Xiaoyu dan Jin Danxing di depannya adalah orang kuat di alam Baoyuan akhir, dan setelah berubah menjadi tubuh iblis, kekuatan mereka akan beberapa kali lebih kuat. Lin Chen tidak akan bisa menghadapi mereka dengan mudah jika mereka bergabung. Yang paling penting adalah bahkan jika Lin Chen dapat membunuh 2 orang ini, itu pasti akan memakan waktu, dan waktu yang dibutuhkannya untuk membunuh Jin Xiaoyu dan 2 orang mungkin cukup bagi anggota alam Baoyuan lainnya dari klan iblis surgawi untuk melakukannya. Begitu orang-orang ini datang, hasil Lin Chen akan tetap sama, dan dia pasti akan mati. Itu benar-benar tidak mungkin, jadi aku hanya bisa menggunakan pedang naga pengembara. Lin Chen tidak ingin menggunakan pedang naga pengembara. Lagi pula, tujuannya adalah untuk melatih dirinya sendiri, tetapi ketika dia menghadapi musuh yang tak tertandingi atau potensi ancaman besar, Lin Chen masih akan menggunakan pedang naga pengembara. Ini alasannya sama seperti yang mulia kerajaan suci Yongtai memberikan token kepada Xia Feng. Dia berharap ketika Xia Feng menghadapi musuh yang tak terkalahkan, dia bisa mengambil token itu dan menyelamatkan nyawanya. Meskipun prinsipnya sama, pedang naga pengembara Lin Chen masih sangat berbeda dari token yang mulia kerajaan suci Yongtai. Token yang terakhir mewakili suatu kekuatan. Bahkan jika Master Alam Nirvana melihat token ini, dia harus menghadapinya. Yongtai suci kerajaan takut pada 1 atau 2. Tapi pedang naga pengembara berbeda. Penggunaan pedang naga pengembara oleh Lin Chen dapat memperkuat kekuatannya. Saat dia menggunakan pedang naga pengembara untuk menghadapi Gao Yuji sebelumnya, Lin Chen dapat dengan mudah membunuh Gao Yuji secara instan. Tapi sekarang itu adalah dasar Lin Chen kekuatan telah meningkat, jika dia menggunakan pedang naga berkeliaran, Lin Chen yakin dia dapat dengan cepat membunuh Jin Xiaoyu dan Jin Danxing. Melakukan hal ini kemungkinan besar akan menyebabkan berita Yulongjian bocor. Bagaimanapun, ada banyak orang kuat di alam Baoyuan di sini, dan Lin Chen percaya bahwa pasti ada Master Alam Nirvana yang kuat dari klan iblis surgawi di sekitar sini. Tetap saja, Lin Chen tidak yakin bahwa para Master Nirvana ini masih bisa menyaksikan Lin Chen bertarung dengan Jin Xiaoyu dan yang lainnya dengan acuh tak acuh seperti sekarang setelah melihat pedang naga berkelana. Setelah kekuatan alam Nirvana ini mengambil tindakan, Lin Chen hampir pasti akan mati.
Dan bahkan jika dia berhasil lolos dari bencana ini, berita tentang Yulongjian juga telah menyebar. Pada saat itu, Lin Chen hanya akan diburu oleh alam nirvana yang kuat dan Raja Alam Hidup dan Mati di benua Tianling. Tanpa menggunakan pedang naga pengembara, Lin Chen pasti akan mati. Jika dia menggunakan pedang naga pengembara, Lin Chen mungkin juga mati, tetapi peluang untuk bertahan hidup jelas jauh lebih tinggi. Lakukan. Sementara Lin Chen berpikir sejenak, Jin Xiaoyu dan Jin Danxing sudah mulai bergerak. Rahasia kematian di tubuh mereka berkumpul dengan gila-gilaan. Yang mengejutkan adalah bahwa pada saat yang sama dengan dua rahasia kematian berkumpul, mereka juga bergabung. Ketika mereka berkumpul, Anda harus tahu bahwa misteri kematian Jin Xiaoyu dan Jin Danxing sama-sama berada di tingkat kelima. Jika dua misteri kematian tingkat kelima dipadatkan bersama, maka setelah serangan terbentuk, jenis apa kekuatan yang akan dicapainya? Ekspresi Lin Chen menjadi serius. Dia memegang pedang langit meteor erat-erat di kedua tangannya. Begitu kekuatan jiwanya bergerak, dia akan mengeluarkan pedang naga pengembara dan dengan cepat membunuh Jin Xiaoyu dan Jin Danxing, lalu pergi dari sini. Hanya. Aum. Pada saat ini, auman-auman tiba-tiba terdengar. Suara ini begitu besar sehingga mengguncang dunia. Bahkan bintang-bintang yang bersinar di langit agak terhalang oleh auman besar ini. Yang paling penting adalah suara ini berasal dari telinga kiri Lin Chen. Tangisan yang tiba-tiba membuat telinga Lin Chen berdengung. Yang paling penting adalah suaranya sangat kuat, dan tekanan yang sangat kuat menyebar langsung dari bahu Lin Chen, menutupi dunia sekitarnya dalam sekejap. Wow! Jin Xiaoyu tidak menyangka bahwa paksaan besar tiba-tiba menyelimuti dirinya, dan dia tidak siap. Di bawah paksaan yang tiba-tiba ini, rahasia kematian yang dia dan Jin Danxing akhirnya kental, tiba-tiba meledak. Suara menghilang, dan kental makna kematian menghilang. Jin Xiaoyu juga menderita serangan balasan, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan Jin Danxing tidak sebaik Jin Xiaoyu. Setelah rahasia kematian yang kental menghilang, dia juga mengalami serangan balik, dia memuntahkan seteguk darah, wajahnya menjadi pucat, dan dia mundur 10 langkah. Sebagian besar ahli alam Baoyuan dari klan iblis surgawi yang tersisa berada di tahap awal alam Baoyuan. Bahkan Jin Danxing dan Jin Xiaoyu, yang berada di akhir alam Baoyuan, tidak dapat menahan tekanan ini, dan mereka semua tampak ketakutan. Mundur. Anak kecil. Meskipun raungan tadi mengandung tekanan yang sangat kuat, itu tidak berpengaruh pada Lin Chen. Lin Chen terpengaruh hanya karena suaranya terlalu keras, yang menyebabkan telinganya berdengung. Energi nyata dalam dantiannya bergerak untuk menghilangkan dengungan di telinganya, dan kemudian matanya tertuju pada beruang kecil yang kejam di bahunya. Raungan tiba-tiba tadi dibuat oleh beruang kecil kekar. Bab 540, Kerjasama Sempurna. Sejak memasuki area uji coba klan beruang kekerasan di area tengah wilayah matahari darah, dan kemudian mengambil buah umur panjang, si kecil telah dalam kondisi tertidur. Tentu saja, di permukaan sepertinya dia sedang tidur, namun nyatanya si kecil sedang memurnikan buah umur panjang. Proses pemurnian ini berlangsung selama hampir 2 bulan, hingga saat ini Bao Xiong kecil akhirnya selesai memurnikan buah umur panjang dan kini ia sudah bangun. Roar! Little Stormy Bear meraung dan selesai menyempurnakan buah umur panjang. Pada saat ini, level budidaya Little Stormy Bear jelas telah meningkat pesat. Dia sudah berada di puncak level ke-7. Dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke puncak tingkat ke-7. Dan setelah menembus ke tingkat 7 teratas, beruang kecil yang kejam itu tiba-tiba menjadi monster kuat yang sebanding dengan pusat kekuatan puncak alam Baoyuan. Jika peningkatan tingkat budidaya beruang kekar kecil tidak terlalu terlihat, maka yang paling jelas adalah tekanan pada beruang kekar kecil dan perubahan keseluruhan dari beruang kekar kecil. Pada saat ini, rambut di sekujur tubuh beruang kecil kekar itu semakin gelap, dan cakarnya juga semakin tajam. Dari yang awalnya berwarna perak muda, kini menjadi sinar kuning keemasan. Selain itu, ada mata si kecil. Matanya semakin tajam dan terlihat agak ganas, seperti binatang buas purba. Ini hanyalah perubahan yang dangkal. Perubahan terbesar yang sebenarnya adalah tekanan pada beruang badai kecil. Paksaan pada si kecil memberi Lin Chen perasaan yang sama dengan paksaan yang dipancarkan oleh kekuatan alam nirvana, tetapi ada sedikit perbedaan. Lin Chen masih bisa merasakan paksaan pada beruang kecil yang kejam itu. Ada rasa kebingungan, perasaan ini, seolah-olah menghadapi binatang buas kuno, yang agak mirip dengan tekanan naga asli yang dirasakan Lin Chen sebelumnya. Apakah garis keturunan beruang kekerasan kuno pada si kecil sudah terbangun?
Lin Chen merasakan tekanan ini, dan hal pertama yang dia pikirkan adalah garis keturunan beruang kekerasan kuno di tubuh beruang kecil yang kejam. Bagaimanapun, paksaan ini sangat kuat sehingga bahkan jika Xiao Baoxiong tidak secara khusus menggunakan paksaan ini pada Lin Chen masih bisa merasakan satu atau dua darinya, sementara Jin Xiaoyu, Jin Danqing dan anggota klan iblis lainnya di alam Baoyuan sangat terkejut hingga dia memuntahkan darah di bawah tekanan beruang kecil yang kejam itu. Pemaksaan saja bisa membuat sekelompok orang kuat di alam Baoyuan muntah darah, jadi seberapa kuat beruang kecil yang kejam itu sekarang. Huff. Setelah beruang kecil yang kejam itu meraung, ekspresinya dengan cepat menjadi dingin dan tegas. Ia mendengus keras dan melompat dari bahu Lin Chen. Kemudian, dalam sekejap, ia bergegas langsung ke tempat terdekat Jin Danqing. Awalnya, orang yang paling dekat dengan Lin Chen adalah Jin Xiaoyu, tetapi auman beruang badai kecil tadi menyebarkan rahasia kematian yang diringkas oleh Jin Xiaoyu dan Jin Danqing. Jin Xiaoyu mengendalikan sebagian besar rahasia kematian, jadi setelah rahasia itu kematian tersebar, dia menderita serangan balik terbesar dan langsung dipukul mundur. Meskipun Jin Danqing juga menderita serangan balik, itu tidak sekuat Jin Xiaoyu. Dalam hal cedera, itu jauh lebih serius daripada Jin Xiaoyu. Kekuatannya tidak sekuat Jin Xiaoyu. Tidak. Jin Xiaoyu tidak menyangka monster yang tertidur di bahu Lin Chen akan begitu kuat. Raungan sederhana menghilangkan rahasia kematian yang akhirnya dia kumpulkan. Pada saat ini, ketika dia melihat beruang kecil yang kejam menyerang siang Jin Danqing, ekspresi Jin Xiaoyu tiba-tiba berubah. Hanya saja dia ingin membantu Jin Danqing tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melihat cakar tajam beruang kecil yang kejam itu mencengkeram Jin Danqing. Hijau. Meskipun Jin Xiaoyu dapat dengan jelas melihat tindakan Little Bold Bear, Jin Danqing tidak memiliki penglihatan yang baik. Kekuatannya tidak sebaik Jin Xiaoyu. Pada saat ini, Little Bold Bear bergegas mendekat, dan dia hanya melihat bayangan. Ketika dia bereaksi, ketika ancaman mendekat, itu sudah terlambat. Puff. Meskipun beruang badai kecil sedang tidur dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, ia tahu betul bahwa Lin Chen dikelilingi oleh sekelompok orang ini. Seperti kata pepatah, mereka yang datang tanpa kebaikan tidak akan pernah datang karena sekelompok orang ini mengepung Lin Chen, mereka mungkin mempermainkan mereka. Tak perlu dikatakan, tidak perlu banyak bicara tentang hubungan antara Little Bold Bear dan Lin Chen. Kelompok orang ini ingin menarik perhatian Lin Chen, tetapi Little Bold Bear jelas tidak mau. Begitu dia bangun pada saat ini, dia tidak ragu-ragu untuk menghadapi salah satu iblis terkuat. Genius Clan mengambil tindakan. Beruang kecil yang kejam telah memasuki tempat percobaan klan beruang yang kejam sebelumnya, dan kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, setelah mengambil buah umur panjang, darah beruang kuno yang kejam di dalam tubuh telah banyak terbangun. Pada saat ini, itu kekuatannya begitu kuat sehingga ingin menghadapi iblis jenius, itu tidak terlalu sulit sama sekali. Mata Jin Danqing membelalak, dan dia menyaksikan dengan tidak percaya saat cakar tajam beruang kecil yang kejam itu menembus dadanya. Dia membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi selama dia mengerahkan sedikit tenaga, darah muncrat dari mulutnya. Vitalitas iblis sangat kuat. Bahkan jika dia terluka parah, dia tidak akan langsung mati. Namun, dia menemukan bahwa cakar tajam yang ditinggalkan oleh beruang kecil yang kejam di dadanya sepertinya menyerap vitalitasnya. Dia merasa bahwa hidupnya adalah meningkat dengan cepat. Hilang, jiwa tersedot ke langit oleh kekuatan hisap yang kuat. Tidak. Pupil Jin Xiaoyu hampir meledak, dan dia menyaksikan dengan sedih dan marah saat beruang kecil yang kejam itu mencakar Jin Danqing sampai mati. Ketika Jin Xiangyang dan Jin Tianyu meninggal sebelumnya, alasan mengapa dia begitu marah bukan hanya karena rencananya hancur, tetapi yang paling penting adalah karena hubungan mereka berempat. Bersama-sama mereka mendapat pelatihan terbaik dari iblis. Klan dan berlatih bersama. Xi Jinping saling membantu dan akhirnya selamat. Tapi sekarang Jin Xiangyang, Jin Tianyu dan Jin Danqing semuanya mati, bagaimana mungkin dia tidak marah? Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu juga meraung, lalu berbalik dan bergegas menuju Jin Xiaoyu tanpa ragu-ragu. Beruang kecil yang kejam itu tidak ragu sama sekali untuk menghadapi Lin Chen dan orang-orangnya. Tubuh si kecil bergetar, dan dia langsung naik ke ketinggian 30 kaki, dan kemudian bergegas menuju Jin Xiaoyu. Orang kecil yang membunuh Jin Danqing sebelumnya terlalu cepat dan Jin Danqing belum bereaksi, tetapi Jin Xiaoyu yang dia hadapi sekarang berbeda. Jin Xiaoyu tidak hanya lebih kuat dari Jin Danqing, tetapi dia juga bereaksi. Pertarungan cepat. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak membuang waktu, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju Jin Xiaoyu. Biasanya,
Lin Chen sangat ingin melihat seberapa jauh kekuatan beruang badai kecil telah meningkat, tetapi situasinya berbeda sekarang. Pada saat ini, dia telah memperhatikan bahwa ada sejumlah besar setan datang dari kejauhan, dan energi iblis di langit bergulung-gulung. Daerah itu hampir menjadi pusaran energi iblis. Jika dia menunda lebih lama lagi, saya khawatir bahkan jika Lin Chen menggunakan pedang naga pengembara, akan sulit untuk melarikan diri dengan aman dari pengepungan banyak klan iblis. Bernafas. Lin Chen memegang erat pedang langit meteor dengan kedua tangannya. Niat pedang penghancuran dan niat pedang waktu di tubuhnya melonjak dengan cepat. Setelah menyatu pada pedang meteorit, dia menebas Jin Xiaoyu dengan satu pedang. Beruang kecil yang kejam itu juga meraung, dan meraihnya dengan satu cakar di tubuhnya yang besar, cakarnya yang tajam bersinar dengan cahaya keemasan yang redup. Ini memberi orang perasaan yang sangat cerah. Bajingan. Jin Xiaoyu juga terbangun dari kesedihan dan kemarahannya. Dia sangat jelas tentang kesulitan yang dia hadapi sekarang. Sebelumnya, dia mungkin bisa menghadapi Lin Chen sendirian, tetapi sekarang dengan level tinggi ke-7 monster, dia pasti bisa menghadapinya. Bukan lawan. Lindungi komandan, cepat, cepat. Banyak anggota klan iblis di sekitarnya juga bereaksi dan bergegas menuju Lin Chen satu persatu, mencoba mencegat Lin Chen dan Bao Xiong kecil. Meskipun mereka cepat, Lin Chen dan Little Bao Xiong bahkan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari sekejap mata, Lin Chen dan Little Bao Xiong muncul di depan Jin Xiaoyu. Pergi. Jin Xiaoyu meraung, dan rahasia kematian di tubuhnya bergegas menuju Lin Chen dan beruang kecil yang kejam itu dengan gila. Jin Xiaoyu juga menemukan banyak klan iblis datang dengan cepat dari kejauhan. Dia sangat gembira dan tahu itu selama dia memblokir Lin Chen setelah menghabiskan beberapa saat dengan beruang badai kecil, dia akan bisa diselamatkan, dan pasti bukan dia yang mati saat itu. Jin Xiaoyu melepaskan makna rahasia kematian tanpa syarat apapun. Segera, gelombang tekanan yang sangat kuat dilepaskan, menutupi dunia sekitarnya. Di area ini, makna rahasia kematian meresap, dan aura kematian dilepaskan, memberi orang tak ada habisnya perasaan sedih. Jika itu orang lain, menghadapi serangan penuh Jin Xiaoyu, dia mungkin akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati, tapi yang dia temui adalah Lin Chen dan Xiao Bao Xiong. Breadless Lin Chen adalah perpaduan dari Time Sword Intent dan Destruction Sword Intent, dan setelah pemahaman Lin Chen tentang Time Sword Intent dan Destruction Sword Intent selama periode ini, Breadless Intent yang dia tunjukkan bahkan lebih besar, bahkan dengan yang kelima tingkat niat pedang dibandingkan dengan misteri kematian, itu tidak jauh lebih rendah. Pedang meteorit Lin Chen menebas, langsung memotong misteri kematian menjadi dua bagian, memotong misteri kematian. Niat pedang tanpa nafas Lin Chen juga banyak melemah, dan kekuatan yang tersisa tidak lagi cukup untuk membunuh Jin Xiaoyu. Jika normal, Lin Chen pasti akan menggunakan Breadless terus-menerus. Satu gerakan Breadless tidak cukup untuk membunuh Jin Xiaoyu, tapi bagaimana dengan 2, 3, atau bahkan lebih? Tapi sekarang Lin Chen tidak punya waktu untuk menggunakannya, dan tidak perlu terus menggunakan Breadlessness, karena anggota klan iblis di sekitarnya sudah mulai bergegas, dan pada saat yang sama, cakar tajam dari beruang kecil yang kejam telah juga meraih pegangan. Dengan embusan, cakar tajam beruang kekar kecil itu dengan mudah mencengkeram Jin Xiaoyu menjadi dua bagian. Mata Jin Xiaoyu kusam, menatap Lin Chen dan beruang kekar kecil itu dengan tak terbayangkan, matanya penuh keengganan dan keputusasaan. Meskipun dia tidak langsung mati karena luka yang begitu serius, dia tidak akan bisa bertahan bahkan jika kekuatan alam nirvana datang. Lin Chen dan Xiao Bao Xiong bekerja sama dan dengan mudah membunuh Jin Xiaoyu, jenius nomor 1 dari suku iblis. Hampir pada saat yang sama ketika Jin Xiaoyu meninggal, setidaknya ratusan ahli alam Baoyuan klan iblis surgawi bergegas dengan gila. Yang di depan adalah seorang lelaki tua di puncak alam Baoyuan, hanya beberapa ratus ribu meter dari Lin Chen dan Bao Xiong kecil. Jauh dari sana, dia melihat Lin Chen dan Xiao Bao Xiong memenggal kepala Jin Xiaoyu. Matanya merah dan hatinya penuh amarah. Ah! Jika kamu berani membunuh Xiaoer, aku ingin kamu mati. Orang tua itu meraung dengan marah, hentikan mereka untukku. Klan iblis hanya memiliki area kecil seperti wilayah matahari darah, dan sumber dayanya terbatas, dan klan iblis surgawi hanya memiliki klan iblis surgawi. Meskipun cabang klan iblis menempati posisi tertentu di klan iblis, ia tidak dapat memiliki terlalu banyak sumber daya. Tidak mudah bagi mereka untuk mengembangkan seorang jenius sekarang keempat jenius telah mati di sini, bagaimana mungkin lelaki tua itu tidak marah? Namun lelaki tua itu juga paham bahwa untuk bisa membunuh keempat Jin Xiaoyu, Lin Chen dan Xiao Bao Xiong tentunya tidak lemah.
Dengan kekuatan seperti itu, orang biasa mungkin tidak bisa mencegat mereka. Namun jika mereka tidak mencegatnya, Lin Chen dan Xiao Baoxiong akan pergi. Ketika saatnya tiba, akan sangat sulit bagi lelaki tua itu untuk membalaskan dendam Jin Xiaoyu dan 4 lainnya. Tapi tidak peduli apa, dia harus meminta klan iblis lainnya untuk mencegat Lin Chen dan Baoxiong kecil. Dia tidak punya pilihan. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, banyak orang kuat di alam Baoyuan di sekitar mereka terbangun dari keterkejutan atas kematian Jin Xiaoyu. Mereka bergegas menuju Lin Chen dan Xiao Baoxiong satu persatu, mencoba mencegat setiap orang dan binatang itu. Selama mereka bertahan sejenak, langit akan menjadi penguasa alam Baoyuan, klan iblis akan datang ke sini, dan mereka pasti akan bisa membalaskan dendam Jin Xiaoyu dan yang lainnya.